Dan pemirsa, dugaan kecurigaan adanya upaya meloloskan PSI untuk masuk ke parlemen semakin mengemuka. Kecurigaan tersebut mengemuka dengan adanya anomali melejitnya suara PSI secara mendadak di Sirekap KPU. Kita akan membahasnya dengan pakar IT Ono W. Purbo. Pak Ono, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada co-founder Kawal Pemilu, Mas Ruli Ahdiat. Mas Ruli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Ruli terlebih dahulu. Mas Ruli, apa saja temuan dari Kawal Pemilu terkait adanya suara partai tertentu yang diduga melejit secara tiba-tiba? Baik, disclaimer dulu, Kawal Pemilu tahun ini tidak mengawal pileg. Jadi kami hanya mengawal pilpres. Tapi kami bisa mengambil analogi dari cakupan 67% saat ini di Kawal Pemilu, kami menemukan anomali 14.000 TPS untuk Pilpres. Dan telah kami teliti ada 4.500 yang potensial memang terjadi kesalahan, akurasi dari KPU yang kurang. Dari 4.500 itu kemudian kita klasifikasi kebanyakan adalah memang salah input atau dalam hal ini salah dalam teknologi OCR-nya. Kemudian KPU itu salah meletakkan TPS, jadi ada kemungkinan KPPS itu loginnya salah, masuk ke TPS yang berbeda. Ada kemungkinan juga ada KPU tidak mengupload atau mungkin keliru mengupload halaman 2 hasil penghitungan sementara, malah yang diupload halaman 1 saja, yaitu jumlah DPT dan berapa jumlah suara yang sah dan tidak sah halaman 3. Dari kesemua itu memang hanya 2,65% yang kami lihat sebagai anomali yang belum diperbaiki oleh KPU. Kalau ini mengambil analogi ke pileg, untuk kasus pilpres, kami tidak menemukan ada indikasi yang bisa menguntungkan ke salah satu paslon. Karena sejumlah 4.500 atau sampai 14.000 TPS yang dimaksud tadi, itu tidak ada signifikan penambahan suara yang sehingga menguntungkan salah satu paslon. Jadi untuk pilpres kami mengambil kesimpulan tidak ada indikasi kecurangan. Oke. Nah, persoalan utamanya untuk pileg saya kira masih terwarisi dengan apa yang dialami oleh pileg, yaitu pilpres, yaitu akurasi secara teknologi. Yang kemungkinan mesti lebih dibahas lebih lanjut seperti pakar IT oleh Pak Ono. Akurasi apa? Demikian Mas dari kami. Mas Ruli? Akurasi pembacaan OCR secara otomatis yang hasil C1 plano itu. Oke, baik. Nah ini kita langsung ke Pak Ono kalau begitu. Pak Ono, ini ada pernyataan dari KPU ya, bahwa ini disebabkan oleh ketidakakuratan OCR atau Optical Character Recognition pada saat membaca data, sehingga yang harus berperan adalah pengakses Sirekap untuk melaporkan. Nah pertanyaannya, kok malah kontraproduktif dengan tujuan Sirekap? Teknologi ini seharusnya menjadi alat bantu yang memudahkan, kok malah jadi merepotkan dan membuat gaduh seperti itu, Pak Ono? Oke, terima kasih. Mas Ruli juga keren banget tuh penjelasannya. Kira-kira cara berpikirnya gini lah, OCR itu dia akan berusaha membaca tulisan yang kita buat, yang teman-teman KPPS buat di hasil tadi ya. Dia akan membaca tulisan orang supaya jadi angka dalam komputer. Nah yang jadi masalah jadi proses pembacaan itu pasti ada error. Komputer tuh nggak bisa 100% mendeteksi ini angka 1 benar bukan, angka 2, angka 3, kadang-kadang 3 kebaca 8, 1 dibaca 7, itu bisa salah-salah baca. Nah yang jadi masalah kalau cara penulisannya agak sembarangan, jadi kayak kita nulis angka biasa, tingkat errornya lumayan tinggi sih. Jadi sebetulnya sebelum pemilu ini teman-teman waktu itu Perludem sih, ada Kawal Pilpres juga di situ waktu itu. Tapi Perludem yang melakukan testing algoritmanya segala macam. Jadi kalau kita menulisnya secara sembarangan, bukan sembarangan maksudnya, kita menulis angkanya dengan cara manusia menulis angka biasa, itu tingkat kebenarannya cuma sekitar 60-70%. Jadi tingkat errornya lumayan tinggi sih. Nah, kecenderungan orang akan menulis dengan angka biasa, walaupun kalau nggak salah akhir Januari, pokoknya tanggal 20-an sekian Januari, teman-teman KPU kan memberikan training nih ke petugas KPPS. Mungkin tidak semua menyerap cara nulisnya seperti apa. Tidak kalau merata saya begitu lihat sosialisasinya.
Iya, proses sosialisasi. Jadi kalau kita lihat di C1 hasil itu ada titik-titik, cara nulisnya harusnya ikutin titik-titik tadi. Nah, teman-teman kayaknya nulisnya agak nah itu tuh kelihatan tuh di C1 hasil di agak atas tuh ada titik-titiknya sebenarnya. Jadi kalau mau nulis bener itu harus ngikutin titik-titik tadi. Kalau tidak ngikutin titik-titik, kemungkinan besar jadi error jadinya. Makanya tidak heran kalau tingkat errornya tinggi gitu. Jadi itu yang kemungkinan dibaca dengan salah oleh sistemnya. Tapi kalau kita berbicara soal sistemnya, karena kita sekarang fokus kepada sistemnya sendiri dari Sirikap ini kan sudah melalui pengembangan ya Pak Ono dan Mas Ruli. Ini bahkan sudah diuji coba sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, ini sudah pernah digunakan di pemilu 2014, sempat diganti di pemilu 2019 dengan situng, dan sekarang kembali digunakan di pemilu 2024 setelah melalui uji coba dengan anggaran yang tidak sedikit. Nah, ini apa yang menyebabkan kok anomali ini masih terjadi? Wajar tidak? Ini Mas Ruli dulu atau saya dulu? Iya, kalau boleh saya dulu, Pak Ono. Boleh. Ya, silakan. Jadi kami kawal pemilu mengikuti ini sejak 2014. 2014 disebut situng, dan di 2014 tidak ada penghitungan sementara yang ditayangkan ke publik. Yang dilakukan KPU hanya mengupload C1 waktu itu, fotonya, ke server KPU. Disitulah kami kawal pemilu menyedot dan kemudian mengentry ulang. Itu 2014. 2019 KPU kemudian juga menghitung secara otomatis juga. Artinya selain mengupload, kami mengambil fotonya, kami hitung, KPU juga menghitung. Itu masih dalam kita sebut situng. Nah, pemrosesan oleh KPU dalam konteks situng ini 2014 dan 2019 mengupload C hasil foto ini adalah dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten kota. Artinya ada proses di mana surat C1 ini dibawa ke tingkat kecamatan atau kemudian di kota, kemudian di entry di sana, di entry manual. Bedanya dengan 2024, sistemnya mungkin namanya berbeda, tapi kita lihat secara prinsip. Yang dilakukan oleh KPU mencoba mengentry atau mendigitize di tingkat yang paling rendah, yaitu TPS. Bagaimana caranya mendigitize? Mereka memilih teknologi yang disebut OCR. Jadi kalau mau dibilang sudah dilakukan sejak 2014, keliru. Dari proses pendigitasinya ini justru baru pertama kali dilakukan di 2024. Nah, proses rekapitulasi otomatisnya yang disebut situng atau Sirekap memang sudah dilakukan. Cuma bedanya tahun ini di level TPS. Nah, ini yang kami sayangkan sebenarnya. Lesson learned dari 2014 dan 2019, persoalan utamanya itu bukan persoalan di mana kita teknologi untuk melakukan digitasi tadi itu. Sebenarnya teknologi digitasi itu tidak perlu untuk melakukan dengan cara OCR tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh KPU untuk menarik mundur sampai ke TPS untuk melakukan digitasi itu sebaiknya tetap dilakukan dengan data entry dari TPS atau KPPS, itu sudah sangat cukup. Bayangkan Mas, 820.000 TPS di entry pada saat yang bersamaan, di foto dan di entry, tidak perlu dengan teknologi itu. Seketika itu juga sebelum matahari terbit besok harinya, kita sudah dapat hasil sementara. Itu yang dimimpikan sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pada saat ini. Sayangnya teknologi digitasinya ini belum siap untuk prime time. Jadi justru malah teknologi seperti OCR dan teman-temannya itu tidak perlu digunakan untuk digitasi yang 2024 kali ini ya. Pak Ono, setuju? Setuju banget. Cuman saya kasih tambahan. Jadi tahun 2019 saya dengan teman-teman bikin kawal pilpres. Cuman tahun ini kita enggak. Capek soalnya. Jadi waktu itu kita sekitar 300.000 TPS lah, hampir 400.000 TPS waktu itu. Poinnya betul sekali yang disebut Mas Ruli itu. Jadi waktu kita melakukan kawal pilpres, kita sebenarnya mengadopsi situng tadi. Jadi waktu datanya kita entry, bentuknya entry dari relawan di entry, kemudian ada reviewer di dalam sistem kawal pilpres yang kita buat. Jadi ada orang yang ngelihat dulu, ini datanya benar apa salah, baru kita tayangkan. Nah, kayaknya nih si situng ini
masuk langsung tayang. Jadi error jadi langsung tayang juga. Itu jadi masalah. Jadi betul kata Mas Ruli, yang situng-situng tadi ada reviewernya dulu. Jadi yang ditayangkan hanya kopi yang benernya aja. Itu satu. Nah, kemudian untuk data entry, pengalaman kita betul sekali. Data entry yang kita kirim, kalau yang kita kirim bentuknya angka aja, bukan gambar ya, bukan foto, itu sistem jadi enteng banget. Jadi kemungkinan kita untuk dapat hasil besok harinya itu kemungkinannya tinggi banget. Nah sekarang data entry-nya berupa gambar. Gambar itu gede filenya. Bayangkan 800.000 TPS mengirimkan gambar yang besarnya misalnya 1 mega. Itu berarti berapa tera itu yang dikirim, itu berat banget sistem untuk melakukan penerimaan data sebesar itu, berat banget. Belum lagi dia harus men-scan 800.000 gambar, itu berat sekali buat sistem. Makanya, dan itu juga nggak presisi juga hasilnya. Makanya sistem yang sekarang jadi berat banget. Jadi poin yang disampaikan Mas Ruli bagus banget sebetulnya. Jadi kalau kita adopsi dari yang lama, kita sebenarnya lebih bagus data entry berupa teks gitu. Terus nanti diaudit. Jadi gitu. tidak kalau gambar dimasukkan itu ya, sebagai backup aja, ada gambarnya buat nanti buat cross check, kira-kira kayak gitu. Oke, malah jadi kontraproduktif begitu dengan penggunaan teknologi baru yang diklaim sebenarnya harusnya bisa memudahkan ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan masalah tadi diupload dalam satu waktu sehingga server padat dan itu bisa menimbulkan masalah selanjutnya. Ini kan seharusnya sudah bisa dimonitor sebelumnya, apalagi sudah bisa dihitung begitu ada berapa TPS, kira-kira ada berapa suara yang akan diupload. Nanti saya akan tanyakan soal itu, apakah itu tidak diantisipasi sebelumnya. Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama dengan Mas Ruli dan Pak Ono. Kita membahas tentang sistem Sirekap yang justru masih sekarang menimbulkan gaduh dan diduga ada penggelembungan suara terhadap beberapa partai tertentu. Mas Ruli, tadi Anda sudah menyebutkan soal kalau berkaca ke pengalaman sebelumnya ya. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, kalau menurut perbedaan teknologinya antara yang manual itu kan diperkirakan akan menghabiskan waktu 1 bulan. Nah harusnya kalau untuk digital itu diperkirakan bisa mempersingkat menjadi 1 minggu. Nah kenyataannya ini malah harus dihentikan sementara selama beberapa saat karena untuk sinkronisasi data antara rekap manual dengan data yang disirekap itu sendiri. Nah apa yang bisa terjadi pada saat penghentian penghitungan suara ini dilakukan? Saya mau bawa ini nggak ke arah teknologi ya Mas, ini ke arah sistem, ke arah bisnis proses sebenarnya. Tanpa orang teknologi pun sebenarnya kalau mengerti sistem bisa memikirkan hal seperti ini. Coba bayangkan ada 2 sistem yang paralel dilakukan. Satu lewat berjenjang manual yang waktunya sekitar 6 minggu. Satu lagi yang disebut penghitungan seketika yang sifatnya seperti Sirekap. Kalau ada 2 sistem yang berjalan seperti ini, saya tahu amanah undang-undang itu adalah yang manual berjenjang. Tapi yang Sirekap ini juga dibiarkan jalan gitu. Bayangkan kalau kita harus pikirkan ini. Ini proses sinkronisasinya ini kan harus dipikirkan juga. Saran saya, pilih salah satu. Jangan dua-duanya. Karena kedua-duanya ada kemungkinan dispute. Kalau dispute mitigasinya seperti apa? Kita tahu sendiri ini politik. Semuanya bisa dipelintir. Jadi KPU dan mungkin pembuat undang-undang legislasi dalam konteks ini harus fokus yang mana yang akan dikerjakan. Kalau kami orang teknologi yang memilih yang Sirekap sebenarnya dengan proses yang dilegitimasi oleh undang-undang. Artinya undang-undang membuat bahwa Sirekap atau penghitungan secara otomatis inilah yang dijadikan dasar perhitungan sehingga kita bisa meminimalkan proses yang sangat melelahkan ini. Perjenjangan manual ini kayak seperti warisan kita yang senang dengan birokrasi, Mas. Itu menurut saya. Oke, jadi sebenarnya prefer Sirekap gitu ya, tapi dengan catatan teknologinya yang tepat digunakan, bukan yang malah membuat teknologinya yang bijaksana kalau menurut saya, yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ya, kondisi di lapangan kita tahu ada 820.000 TPS tersebar di seluruh Indonesia. Handphone dari semua warga itu tidak semuanya bagus. Kalau kata Pak Wono, ya yang moto kita juga dapat Pak Wono, itu buremnya banyak sekali. Kan kasihan itu OCR-nya. Itulah yang bisa menimbulkan kemungkinan salah baca itu oleh OCR ya. Iya, padahal kita ingin ada data entry di level TPS, yaitu tadi dibilang Pak Wono, di entry aja, disaksikan semua warga. Semua warga kan bisa melihat, benar apa nggak entry-nya sebelum dikirim. Betul. Pak Ono, soal sinkronisasi data ini sendiri antara rekap manual dan juga Sirekap. Nah, apakah ini bisa diterima alasan penghentian penghitungan sementara untuk sinkronisasi data Sirekap dengan rekap manual? Jadi ceritanya waktu sebelum pemilu ini tahun lalu lah kira-kira teman-teman Perludem kita uji nyali, uji coba. Jadi kira-kira logika berpikirnya gini, oke, undang-undang mensyaratkan berjenjang seperti itu. Sementara secara teknologi kita bisa langsung ngirim data langsung ke pusat. Nah kemarin tapi kita bentuknya usul ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam Sirekap. Usul yang kita bilang gini, kalau mau cross check, oke, kalau datanya betul sampai ke pusat, dari pusat dihitung balik ke bawah. Jadi kecamatan ini dapat angka berapa, kecamatan ini dapat angka berapa. Jadi Sirekapnya ngitung mundur ke bawah. Dari situ kita melakukan sinkronisasi dari data yang terpusat tadi. Jadi terpusat turun ke bawah, dari bawah ini kita hitung ke yang manual dapatnya berapa, yang Sirekapnya dapat berapa. Tapi bentuknya usulan waktu itu. Kira-kira gitu sih kalau pengen ngotot. Nah ini saya pengen komen sedikit urusan yang banyak gambar yang diupload banyak tadi. Jadi sebelum pemilu tahun lalu teman-teman sama Perludem, kalau nggak salah di Perludem juga ada kawal pemilu juga sih, ikutan sih. Jadi teman-teman Perludem waktu itu ngetes. Waktu itu ngetes cuma 2.000 data. Dia mensimulasikan TPS sekitar 2.000-an, jadi ribuan. Itu server hang langsung. Jadi nggak sampai 800.000 gambar server hang. Jadi emang masalah besar kita sebetulnya. Kira-kira gitu. Urusan gambar upload tuh berat banget. Belum fotonya jelek. Oke, jadi sinkronisasi data itu menurut Anda wajar saja dilakukan dan sebenarnya masalah itu sudah bisa dipetakan sebelumnya? Jadi gini, wajarnya kira-kira gini. Kalau datanya benar jadi ini asumsinya waktu itu kalau datanya bisa masuk ke pusat dengan benar ya. Jadi datanya memang benar masuk ke pusat. Kondisi tadi Mas Ruli juga udah bilang secara eksplisit bahwa gambar yang dikirim banyak yang bureng karena handphonenya nggak bagus segala macam. Itu menyebabkan data yang diupload ke pusat salah. Nah, kalau data yang diupload ke pusat benar, kita bisa ngitung balik sebetulnya. Oke, TPS ini ada di kecamatan ini, TPS ini ada kecamatan ini. Sebenarnya kita bisa hitung balik kecamatan ini dapat nilai berapa, di kecamatan ini dapat nilai berapa, bisa disinkronisasi. Cuman karena data yang diuploadnya salah, jadi susah semua sekarang. Oke, nah ini sebenarnya sudah dipetakan sebelumnya. Pada saat penyusunan Sirekap ini, sebelum digunakan, ini kan ada teman-temannya Pak Ono ya di situ ya istilahnya. Apakah saat itu dimintai masukan dan kenapa kok tetap digunakan jika masalah seperti ini seharusnya sudah dipetakan sebelumnya? Teman-teman, wah ini kalimatnya bahaya banget teman Ono. Sebagai expert Pak, karena keahliannya dibutuhkan. Jadi saya gabungnya sama teman-teman relawan sih sebenarnya, kawal Perludem, kawal pemilu dan sebagainya ya. Kalau yang membuat Sirekap saya nggak berinteraksi sih sebenarnya. Jadi kita ngasih masukannya lewat KPU. Oke, apakah relawan yang memiliki keahlian atau ekspertis ini ada dilibatkan oleh pihak KPU untuk mendengarkan masukan bahwa sebenarnya ada masalah ini yang mungkin akan terjadi di masa depan pada saat penghitungan atau rekap suara ini? Kalau di meeting Zoom yang kita lakukan sih teman relawannya ada, KPU-nya ada. Cuman apakah KPU menyampaikan ke developer Sirekapnya, kita nggak lihat. Kita nggak terlibat maksudnya. Oke, tapi masukan itu sudah diberikan begitu ya? Sudah nyampe ke KPU sih. Pada saat meeting Zoom, oke. Nah, kemudian tapi itu tahun lalu ya, udah lama. Sudah lama tahun lalu, tapi paling tidak suara itu sudah didengarkan, tapi kenyataannya tetap dilanjutkan Sirekap ini dan ternyata terbukti masalah ini terjadi sekarang. Mas Ruli, pada saat penghentian suara, kita kalau mendengarkan dinamika yang terjadi belakangan kan ada yang bukan menuding, tapi berdasarkan data yang ada di lapangan, suara dari partai tertentu pindah ke partai tertentu begitu. Kemudian ada juga suara yang dikonversi, misalnya suara yang tidak sah bisa menjadi masuk ke dalam Sirekap menjadi suara yang sah. Nah, apakah memang hal seperti itu muncul dalam sistem yang Anda potret dalam kawal pemilu itu? Apakah ada hal seperti itu? Tadi disclaimer saya di depan, kawal pemilu tidak mengawal pileg.
Tapi yang kita bisa lakukan mungkin menganalisa seperti yang kita saat ini mengawal, yaitu Pilpres. Ya. Potensi yang saya bilang tadi adalah potensi yang tidak bisa terhindarkan karena kita melakukan perhitungan berjenjang manual. Mungkin kita harus pahami dulu maksudnya perhitungan berjenjang manual ini. Bayangkan Mas, sudah dihitung di TPS, kemudian waktu kita mendapatkan suara total kecamatan, kita harus hitung lagi per TPS itu. Untuk mendapatkan suara hasil level kota, kita harus menghitung ke semua kecamatan itu, kemudian mewakili kota, dan seterusnya sampai provinsi, dan seterusnya pada nasional. Bayangkan 4 tingkatan itu terjadi penghitungan manual kembali, rekapitulasi berjenjang kembali. Dibandingkan dengan misalkan saya hanya menghitung level TPS, saya entry, seketika itu juga saya akan dapat agregat kecamatan, agregat provinsi, agregat kota, dan seterusnya sampai ke nasional. Seketika itu juga. Nah, karena ada perjenjangan manual tadi, ada kayak semacam break sebentar, yuk kita hitung level kecamatan, yuk kita hitung level. Potensi itu selalu ada. Adanya itu bisa jadi karena kesalahan hitung lagi, karena mereka menghitung lagi, kemungkinan salah, atau yang Anda sebutkan tadi, yaitu adanya terjadi pergeseran suara dari satu partai ke partai yang lain, atau yang saya temukan sendiri dari kawal pemilu adalah suara tidak sah menjadi suaranya PSI. Kita tidak bisa langsung dapat forensik. Sebenarnya ini kejadian karena salah akurasi, karena dihitung ulang tadi itu salah, padahal entry-nya sudah benar, atau terjadi hal-hal yang di luar itu tadi. Sulit, Mas. Ini balik lagi pada sistem forensiknya tadi itu lagi. Jadi saran kami, hindarilah perjenjangan manual karena jelas mudaratnya lebih tinggi. Oke, baik. Nanti saya akan tanya ke Pak Ono soal ini. Kita akan konfirmasi dari segi sistem dan juga teknologi yang digunakan sendiri. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pak Ono, tadi kan Mas Ruli sudah menceritakan pengalamannya. Di antaranya salah satunya ada terkait dengan suara yang tidak sah, kemudian bisa menjadi suara sah. Dalam hal ini suaranya PSI begitu. Nah, kemudian ada juga laporan dari beberapa kader parpol yang mendapatkan dari lapangan laporan langsung bahwa ada perpindahan suara dari misalnya P3 ke PSI begitu. Kemudian dari suara tak sah menjadi suara sah. Nah, apakah memang itu mungkin terjadi dalam sistem yang sebenarnya anggarannya tidak sedikit dan juga sudah diuji coba seperti ini? Dari segi keamanan seperti apa? Kalau apapun bisa terjadi di Republik inilah, kira-kira dalam bahasa sederhananya kayak gitu. Dari segi keamanan kita, ini urusannya lebih ke arah forensik ya, seperti Mas Ruli ini lebih ke arah forensik. Jadi memang harus kita lihat apa yang terjadi. Ini contoh di TPS kita di tetangga-tetangga saya TPS. Kadang-kadang petugas suka salah entry. Salah entry-nya gini nih. Jadi misalnya kan kalau kita ini urusan caleg ya, kita kan bisa milih calegnya langsung, kita bisa milih partainya langsung. Nah, kejadiannya di beberapa TPS pas entry caleg, angka caleg ditulis, nama orangnya kena, orang ini dapat sekian suara. Cuman udah gitu pas di partai, angka tadi dimasukkan juga ke partai, jadi salah ngitung akhirnya. Jadi bisa kayak gitu, kesalahan prosedur sih sebenarnya. Jadi bisa sampai kesalahan-kesalahan seperti itu bisa muncul. Dan itu nggak sengaja sih, karena kita tidak tahu kira-kira kayak gitu. Oke, tapi kemudian yang beredar di masyarakat, Pak Ono, ini kemungkinan ada malware misalnya, itu yang dinyatakan oleh masyarakat yang memantau langsung. Nah, apakah memang bisa ada pihak eksternal dari luar yang memungkinkan untuk mengakses sistem ini di masa-masa tertentu, seperti misalnya mungkin pada saat penghentian penghitungan seperti itu? Oke. Ini harus ngelihat benar ke dalam sistemnya mereka ya. Cuman setahu ini Mas Ruli bisa koreksi karena beliau yang sekarang lebih mantau. Saya nggak terlalu. Tapi kira-kira sistem yang ada di KPU kira-kira kayak gini lah, kira-kira ya. Mereka punya database, internal database ada di dalam data centernya KPU. Dan itu terproteksi dari firewall dan dengan firewall dan sebagainya. Dan ini biasanya lebih susah buat diakses kecuali orang-orang yang memang punya akses ke sana. Nah, ini agak susah diaksesnya. Nah, masyarakat bisa akses data tadi dari kopian data dari server di dalam KPU yang dikeluarkan ke internet.
Jadi server yang ada di internet itu bukan di dalam KPU, ada di luar KPU. Jadi KPU punya 2 server sih sebenarnya, satu di dalam, satu di luar, kira-kira gitu. Pertanyaannya, apakah hacker bisa ngejebolin yang di dalam KPU? Kemungkinan besar susah buat dijebolnya gitu. Ini pengalaman dari awal kita pakai IT di KPU ya. Waktu itu kan dijebol pertama kali ada partai kolor hijau lah segala macam. Teman-teman saya juga yang ngejebol. Tapi sejak itu KPU misahin servernya, kapok. Jadi yang data itu hanya kopian aja. Jadi susah itu dijebol. Untuk membantu supaya lebih aman aja begitu ya Pak Ono ya. Mas Ruli, itu dugaan yang muncul di masyarakat ya, karena banyak kasus yang dilaporkan langsung dari TPS bahkan sejak pemantauan penghitungan suara sejak awal. Soal dugaan ada malware dan kemudian bisa diakses oleh pihak luar, ini kan kemudian memunculkan dugaan kemungkinan adanya jual beli suara. Ini juga yang disuarakan oleh beberapa kader parpol. Nah, apakah ini memungkinkan terjadi dengan sistem yang seperti ini? Maksudnya malware sama hacking tadi itu ya? Iya, yang bisa diakses oleh pihak luar, Mas Ruli. Saya sependapat dengan Pak Ono, kalau untuk kondisi sekarang, saya yakin KPU sudah melakukan semua best practice yang ada di IT, dan itu berarti sulit untuk ditembus dalam hal ini. Saya melihatnya ini lebih dari sekedar masalah prosedur, akurasi teknologi tadi itu, dan mungkin tidak ada proses mitigasi yang disiapkan. Kalau ini gagal, seperti apa mitigasinya? Kalau ini gagal, seperti apa mitigasinya? Jadi sebenarnya bukan pure teknologi juga. Dia orang yang mengerti bisnis proses, orang yang mengerti best practice, bagaimana mendevelop dan kemudian mendeploy suatu sistem itu sampai ke layak untuk disebut go live. Itu mungkin ada beberapa hal yang tidak dilalui dengan baik. Hanya itu. Tapi kalau secara teknis, skill-skill dari teknologi jaringan, network, server, saya yakin kawan-kawan dan IT KPU sudah lebih mumpuni untuk tidak membiarkan hacker atau malware itu bisa ditembus. Cuman sekali lagi Mas, isunya ini kan karena tidak reliable sistemnya, sehingga yang namanya netizen itu kan semuanya, apalagi kalau paslonnya kalah kan, semuanya punya imajinasi yang sangat kreatif. Inilah warga plus 62. Nah, maksud saya, Mbok ya sudah tahu warga kita seperti itu. Bikinlah sistem yang lebih reliable, itu saja maksud saya. Karena mengawal suara mereka begitu Pak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang anomali juga pasti akan dikritisi begitu. Itu valid, saya menghargai, demokratis memang seperti itu. Yang salah yang kita ini yang menjadi provider. Mas Ruli, ini artinya kalau tadi kan keamanannya sudah bisa dipastikan. Tadi Pak Ono juga bilang bahwa keamanannya tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker, pasti sudah tingkat advance begitu. Nah, apakah tapi ini memungkinkan di bawah itu ada, misalnya ada praktek jual beli suara, kemudian nanti dimasukkan melalui jalur yang resmi atau sesuai dengan sistem begitu? Apakah memungkinkan praktek ini terjadi? Nah, itu harus ada audit trail. Kalau sudah ada terekam suatu suara, misalkan suara PSI sejumlah 1, itu yang saya temukan ada nomornya 1. Kemudian diubah menjadi 69, itu juga data dari yang saya dapat. Itu pasti kalau mau dari dalam, itu lewat sistem, berarti kan ada orang yang login, siapa namanya, kemudian mengubah jadi 69 itu siapa namanya. Itu saja tinggal di trace saja, betul atau tidak. Tapi yang bilang Pak Ono tadi, ini udah masuk ke level forensik. Tapi masa kita harus melakukan itu sebanyak 820.000 TPS? Sekali lagi saya bilang ini effortnya besar banget ini. Pak Ono terakhir, apakah memungkinkan praktek itu dilakukan dengan di bawah ada jual beli suara, kemudian dimasukkan ke sistem secara sesuai dengan prosedur? Kalau orangnya berani mati, maksudnya gini, tadi Mas Ruli bilang banget, ini ada audit trail. Jadi si sistem sebenarnya mencatat apa saja yang terjadi dalam sistem. Dan kalau ada orang yang merubah suara, akan tercatat siapa yang merubahnya kelihatan. Dari username passwordnya kelihatan banget. Nah, ini berani mati kalau dia sampai merubah, karena itu adalah masa depan hidupnya dia, karirnya dia. Berani nggak dia mengorbankan karirnya hanya untuk merubah dari 1 ke 69 tadi. Kalau saya pribadi, saya nggak berani sih. Baik, terima kasih Pak Ono dan Mas Ruli. Kita kawal bersama karena ini bukan sekedar menang atau kalah ya, tapi tentang mengawal suara demokrasi ke depannya supaya kita lebih matang dalam berdemokrasi. Sekali lagi terima kasih Mas Ruli dan Pak Ono sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.